Banyak penyesalan itu berada di kuburan. Karena memang itu pertama kita menuju di alam akhirat kan kuburan itu pertamanya. Ayat barzah al-fasilu baina dunya wal akhirah, yaitu alam barzah yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat. Ya kuburan itu. Itu pertama kita masuk ke alam akhirat ya kuburan. Dan disitulah lautan penyesalan. Jami'un li anwa'il humum, artinya yang menghimpun dari berbagai macam keprihatinan. Di kuburan itu banyak orang yang prihatin. Allati yatamana sahibu adalah takut, di mana banyak orang yang berada di alam kubur tadi itu berharap tidak diletakkan di alam kubur. Bahkan dalam satu kitab keterangan Sayyidina Ali yang mengatakan lebih baik aku itu ketika mati langsung diputuskan neraka dan surga. Karena orang menunggu itu kan gak enak. Orang menunggu gak jelas ini saya neraka atau surga itu kan lama banget kan. Nah kayak orang kena kasus ini belum sidang ketok palu ini masih bingung dia gak tenang hidupnya. Jadi kalau diputuskan jelek 1 tahun misalnya jelas. Atau bebas misalnya. Mikir banal. Nah itu. Di masa-masa penantian kayak gitu tuh Masya Allah luar biasa. Nah itu ribuan tahun. Nah itu di situ banyak sekali penyesalan, lautan penyesalan, banyak sekali penyesalan. Kenapa dulu saya nggak masuk ansor? Kenapa dulu saya nggak ikut susgalan? Kenapa dulu nggak saya ikut PKL? BJ misalnya itu. Itu penyesalan yang demikian di akhirat baru akan ditemui kita nanti di alam kubur. Ya insya Allah kalau amal kita, rapor kita nilainya bagus, tidak ada penyesalan. Ini penyesalan kan bagi mereka yang amalnya buruk, amalnya yang jelek, nilainya merah. Kemudian di sini disebutkan wal maqolatu lan utai maqolah asaminatu kang kaping 8. Wa anuk mana iku lafaz wa anuk mana yang artinya wa anuk mana diceritakan Sayyid Utsman radhiyallahu anhu wajatu nemu sapa insun halawatal ibadati ing manise ibadah fi arba'ati asya'a ing dalam 4 pira-pira suci. Awal juga utai kawitane arba'atu asya' fi adai fara'idillahi iku tetep ing dalam nekani pira-pira fardune Allah atau kefarduane Allah atau kewajibannya saking Allah. Yasiriga hiyo entengi atau ringane faraidillah wa asiriga lan angele atau sulitnya faraidillah wa tanilan utai kang kaping pindho fis nabi maharimilan iku tetep ing dalem ngadohi pira-pira perkara kang diharamake Allah. Sohiriga hiyo cilike maharimillah wa kabiriya lan gedene maharimillah. Wasal itulah utai kakak telu fil amri ku tetap ing dalam perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus, perkara kang dikenawi. Wagwalan utawi al ma'ruf kuluma iku saben-saben barang yahsunukan bagus apa ma fi syar'i ing dalam syarak. Kemudian wabtighai thawabillahi lan nyuprih ganjarane Allah, mencari pahalanya Allah. Wa gwalan utai lafaz wabtighai thawabillah min afil ilat iku tetep saking ngatofaken alasan ala makluliga ing atase perkara kang den elati al ilat, perkara kang den alasi al ilat. Wa rabbiulan utai kang kaping 4 finahi ku tetep ing dalem nega anil mungkari saking kemungkaran, ando saking kemungkaran. Wa gwalan utawi al mungkar ma iku barang laisa kang ora ana fihi iku tetep ing dalem ma apa ridhallahi ridhone Allah taala min qaulin bayane saking ucapan au fi'lin utawa perbuatan. Kemudian wal ittiqa lan ngrekso aile tirosi ngrekso ghadabillahi saking gendune Allah, murkane Allah. Wa gwalan utai lafat wa ittiqa min ghadabillah min atfis sabab itu tetap saking ngatofaken sabab alal musabbabi ing atase perkara kang den sebabi. Makalah yang ke-8 ini diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, seorang sahabat khalifah yang ketiga yang profilnya itu bersahaja, kalem, kaya raya, dan
sampai tua beliau itu menjadi khalifah, jadi usia yang agak tua, agak sepuh gitu. Dan Sayyidina Utsman ini salah satu sahabat yang memprakarsai adanya 2 adzan dalam sholat Jumat. Itu Sayyidina Utsman. Zamannya Kanjeng Nabi, zamannya Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar ada Jumat itu 1 kali. Dan sejak Sayyidina Utsman itu Madinah, kota Madinah yang ada di sana sebagai ibu kota istilah kita itu padat penduduk. Karena namanya juga ibu kota, kalau kita di Jakarta lah, orang itu berbondong-bondong merantau ke sana. Sehingga aktivitas warga pada waktu itu banyak yang di pasar, banyak yang di kebun, banyak yang peternakan. Menggunakan adzan sahih itu banyak yang terlambat datangnya. Jadi tiba-tiba adzan selesai udah adzan, sudah selesai dari kebun, pas berangkat sudah selesai Jumatan. Ya akhirnya dibikin inisiatif 2 kali adzan. Adzan pertama sebagai penanda masuk waktunya sholat. Nah adzan yang kedua yaitu adzan yang dilakukan sebelum khatib melakukan khutbah. Nah itu yang memprakarsai adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu kalau dikatakan bid'ah, iya secara bahasa, tapi secara syarak bid'ahnya masuk bid'ah hasanah yang pelakunya mendapatkan pahala. Itu kalau ngaji ke aswaja kayak gitulah. Itu kan. Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa Ahlus Sunnah Jamaah itu? Mereka yang mengikuti ajaranku dan mengikuti sahabatku. Dan sebenarnya sahabatnya. Nah itu berarti ya kita ya Ahlus Sunnah Jamaah karena yang mengikuti ajaran dari Sayyidina Utsman. Dan bagaimana kalau yang masih mempertahankan satu? Ya tidak masalah. Tidak apa-apa. Misal saudara kita Muhammadiyah adanya cuma 1, ya nggak masalah. Dasarnya mengikuti Nabi, Abu Bakar dan Umar, tidak mau mengikuti Utsman, ya nggak masalah. Artinya ya tidak salah, tidak dosa. Itu. Nah yang kalau 2 ya nggak masalah juga. Allah bagus malah dapat pahala karena masuk kategori bid'ah hasanah yang baik. Jadi tadi kenapa kok Sayyidina Utsman itu perlu diikuti? Katakan Nabi, ma'ana alaihi ashabi, mereka yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Tidak cuma aku doang, sahabatku dan sahabat Nabi itu banyak yang membuat kreasi yang Nabi tidak pernah melakukannya. Ya kayak tadi adzan 2 Jumat, membukukan Al-Quran. Ya kan Nabi kan belum ada, masih berserakan di papan kurma, di ruang, di tembok, di pagar, di kayu-kayu itu. Maka dengan mengikuti ajaran Nabi dan sahabat Nabi, itulah kata Kanjeng Nabi mereka yang akan selamat. Dan Sayyidina Utsman itu mengatakan gini, wajadtu halawatan ibadah fi arba'ati asya. Saya bisa merasakan manisnya ibadah. Manisnya itu berarti menikmati betul. Ketika melakukan ibadah itu merasakan nikmatnya ibadah. Kayak kita memakan sesuatu yang kita senangi. Kita senang kadu, kadunya legit, ada pahit-pahitnya dikit, manis, gratis. Mantap, namanya wajib itu. Lah, gitu. Kan menikmati betul itu enak gitu kan. Ada kopinya gitu sekalian. Mana Pak Jurus? Nah itu kan enak banget sebenarnya itu. Kata makan Nah kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau bisa merasakan manisnya ibadah itu di dalam 4 hal. Yang pertama, awaluga fi adai faraidillah yasir wa asiriyah, yaitu ketika beliau sedang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kewajiban itu yang ringan maupun yang berat. Nah itu beliau benar-benar bisa merasakan manisnya ibadah di situ. Misal sholat yang wajib, dan ketika sholat, dan satu riwayat di kitab At-Tibyaan fi Adabi Hamalatul Quran, Sayyidina Utsman itu ketika sholat, surat yang dibaca sampai khatam 30 juz. Awas jangan bilang khurufat, ini ada riwayatnya. Kita harus bisa membedakan mana khurufat, mana karomah, tergantung rawinya siapa. Ya kok bisa kok ada cerita Kak Irwan bisa terbang, ya saya bisa mengatakan khurufat. Paham ya? Jadi artinya rawinya siapa? Bisa dipercaya. Kalau itu rawinya jelas, sahih, nah itu bisa dipertanggungjawabkan.
Secara logika mana bisa umpamanya lah ini dalam dunia kayak gitu ada istilah toyul wakti. Toyul waktu itu bisa melipat waktu. Ini sudah terbebas dari ruang dan waktu. Sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu banyak di hati-hati saya mengatakan karomah para sahabat, karomah para aulia. Yang itu bukan khurafat. Dan kita orang Ahlus Sunnah, orang NU meyakini karomah itu ada. Karomah itu ada. Lihat Sayyidina Utsman itu satu sholat sampai selesai malam itu 30 juz apa? Itu sudah toyil waktu. Nah kalau nggak percaya mungkin pernah dengar lah orang dari Menes misalnya mau ke Surabaya hanya 1 jam. Dan logika nggak nyampe logika. Pakai mobil soalnya nggak nyampe logika. Coba pakai pesawat gitu. Nah ini disebut dengan toyil waktu. Itu melipat waktu yang sudah terlepas dari ruang dan waktu. Itu ada amalannya itu. Ada amalannya bisa kayak gitu. Bisa digadahkan juga. Khusus ya. Ya tergantung maharaga. Dari dunia mana? Boleh terus. Beda ya kayak gitu tuh ada. Lengkapnya lengkap. Cepat-cepat Mau tahu nih? Mau kotak putih baik. Mau ngapain saung? Itu Sayyidina Utsman tuh kayak gitu Masya Allah. Beliau merasakan kenikmatan itu di saat menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sholat, puasa, merasakan manis belum, menikmati lah. Ya itu disebutkan dalam bab sholat. Orang-orang zaman dulu ya sahabat tabi'in ketika sholat itu kenikmatannya itu diumpamakan seperti orang sedang hubungan badan dengan dirinya. Mual paham pajul mual. Hati pajul mual. Jauh. Yang jomblo nggak paham ya. Kurang kali kan. Jauh. Jadi seperti orang berhubungan, Mas, sahabat-sahabat. Jadi benar-benar Nikmat. nggak nikmat dan nggak ingat apa-apa. Betul. Fokus di situ. Betul sih. Nah kayak orang Udah sekali. itu akhirnya itu disahkan kayak gitu. Terus Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian beliau mengatakan lagi yang kedua wasani fistina bi makar ilahi sogirya wakabulah. Yaitu beliau bisa merasakan manisnya ibadah bisa beliau menjauhi apa yang diharapkan oleh Allah, baik kecil atau besarnya apa yang diharapkan itu. Jadi dosa kecil atau dosa besar beliau benar-benar menghindari. Dan ketika menghindari dosa itu beliau benar-benar bisa menikmatinya. Nah ini Sayyidina Utsman bin Affan bisa benar-benar merasakan kayak gitu. Nah kalau kita kan tidak, nafsu kita mungkin atau apalah nafsu kita itu ingin mengarah kepada hal yang tidak dibenarkan. Contoh ada wanita cantik spek segini di depan kita di ruangan yang sepi berdua lampu mati hujan gede gluduk glederan lampu mati aman gak ada orang yang melihat. Nafsunya pengen merasakan gitu ya, nafsu pengen aman gak ada yang melihat. Lah tapi dilawan, nafsu itu dilawan, jangan. Lah ketika jangan itu menikmati itu Sayyidina Utsman. Jadi menikmatinya itu tidak melaksanakan itunya, tapi malah melawan itu bisa menikmati. Nah kalau kita kan tidak kan, malah meskipun bisa melawan tapi kan tetap gimana gitu. Saja kalau enggak. Memang gitu ya. Ini aduh kesempatan. Mending Tidak mufakir enggak? Enggak, bukan itu. mending sekalian. Kita kan. Mufakir. Meskipun bisa itu kita tetap agak gimana gitu. Agak menyesal-menyesal tadi. Menambah gimana dosanya? Terus tidak semua itu malah melawan itu bisa menikmatinya. Nah itulah. Ya Allah. Jadi tidak usah. Badru jauh tuh. Sekali doang dan dulu. Wasa lisufil amri bil ma'ruf. Yang ketiga beliau bisa merasakan manisnya ibadah yaitu ketika beliau melaksanakan amar ma'ruf yaitu memerintah kebaikan. Ma'ruf itu apa sih? Wa huwa kullu ma yahsulu fi syar'i. Sesuatu yang dianggap baik di dalam syariat. Atau keterangannya menyebutkan ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Nah, sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diketahui oleh banyak orang itu biasanya hal-hal yang baik. Tabiatnya manusia secara global itu kayak gitu. Maka amar ma'ruf itu biasa diartikan memerintah kepada hal kebaikan. Nah, ketika beliau melakukan amar ma'ruf, melakukan perintah kebaikan kepada
rakyatnya pada waktu itu beliau benar-benar menikmatinya. Ya apapun tangannya, pasti ada kurang ya, tangan daerah namanya juga malam ma'ruf, memperbaiki kebaikan. Ibarat gitulah, Pak. Kita membangunkan orang tidur untuk sholat dan dibangunkan, Iya. itu amar ma'ruf kan? Ini maksudnya sholat. Jadi saksi. Bener. Dan yang dibangun itu kadang lawan, Di misalnya kampung ya. ngobong lah, anak-anak santri kadang manusiawi juga kan, lagi tidur kayak gitu. Nah ketika lawan itu malah menikmati, gitu. Sejak amar ma'ruf kayak gitu malah menikmati, malah manis enak gitu, rasanya itu enak. Ya itu bukan makom kita lah, kita susah gitu kita ya. Kalau bukan karena pahala gak akan kayak gini gitu kalau kita. Nah itu Sayyidina Utsman. Kemudian wabtigha'i thawabillah, kemudian mencari pahalanya Allah. Ketika Sayyidina Utsman mencari pahalanya Allah, itu beliau benar-benar bisa merasakan manisnya ibadah. Ya pahalanya Allah ya ibadah kan, ya kaitannya dengan amar ma'ruf tadi itu. Makanya disebutkan min amfil ilat ala makhlukiyah, ya artinya antara ma'tuf dan ma'tuf ala itu ada ilat atau alasan yang sama. Masih ada keterkaitan amar ma'ruf, perintah kebaikan dan mencari pahalanya Allah. Ketika seorang melakukan perintah kebaikan, di situ dia akan mendapatkan atau sedang mencari pahalanya dari Allah. Itu beliau benar-benar menikmatinya. Kalau amar ma'ruf itu semua orang bisa dan agak ringan. Yang paling susah itu adalah nahi mungkar. Dan nahi mungkar bil ma'ruf, jangan nahi mungkar bil mungkar, jangan. Mencegah kemungkaran dengan cara yang baik, jangan mencegah kemungkaran dengan cara kemungkar. Takbir. Nah, itulah kan. Ya dikit-dikit langsung, dikit-dikit langsung Takbir. Nah, itu Saya akan lawan. warahmit finahi anil munkar. Yang keempat, kata Sayyidina Utsman ketika merasakan manisnya ibadah ketika beliau melakukan perbuatan nahi munkar. Mungkar itu apa? Ma laisa fihi ridallah ta'ala min qaulin aw fi'lin. Sesuatu yang di dalamnya tidak ada ridhonya Allah, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, itu mungkar. Entah itu ucapan, entah itu perbuatan yang di situ tidak ada nilai ridhonya Allah, nilai senangnya Allah, maka itu adalah mungkar. Itu ya intinya bahasa yang lain adalah hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu kemungkaran. Nah, ketika beliau melaksanakan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu beliau benar-benar sangat menikmatinya, meskipun mendapatkan perlawanan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika nahi, masya Allah. Jadi di kitab Riyadhul Mutin disebutkan sahabat bahwa kita seorang muslim itu punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana yang di aswajah kita akan ada apa itu namanya toleran tasamu, kemudian ta'adul, kemudian itidal itu kan, itidal kemudian amar ma'ruf. Kita punya tanggung jawab sebagai manusia beragama Islam untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Di saat kita melihat kemungkaran, tahu di situ ada kemungkaran di mana saja, itu kita punya kewajiban untuk melarangnya, mencegahnya. Nah, cuman mencegah di situ tergantung manusianya. Bisa nggak dengan tangan? Fa'ilamnya statik, maka jika dia mampu dengan tangan, biyadihi, biar itu nanti bisa diartikan kekuasaan. Maka dengan lesan menegur, negur mampu nggak? Kalau ditegur akan mendapatkan bahaya serangan yang luar biasa. Kalau nggak mampu, maka dilqalbi, cukup dalam hati. Jadi artinya gini, misal bulan Ramadan di pinggir jalan orang minum rokok biasa doang. Hati kita kalau nggak bisa negurnya, setidaknya hati kita ingkar. Itu masya Allah, kemungkaran kok terang-terangan. Nah gitulah, kita nggak setuju dengan perbuatan itu. Jangan biarin aja, jangan kayak nggak punya beban. Jadi harus ada nahi mungkarnya, minimal ingkar dalam hati. Kalau kita bisa menegur, silakan, itu bagus. Bisa kita tegur, hapunten ya mak, nggak pantas lah. Kalau bisa silakan bagus. Atau pakai kekuasaan, dan yang paling jitu, paling tepat, paling bisa mengatasi masalah, yaitu dengan kekuasaan. Nahi mungkar yang paling tepat itu dengan kekuasaan. Diibaratkan contoh-contoh para kiai, contohnya itu seperti
1000 teriakan takbir orang berdemo di depan kantor bupati atau gubernur untuk menutup sebuah lokalisasi itu tidak akan ada gunanya dibandingkan dengan satu tanda tangan dari pejabat karena lokalisasi ditutup selesai. Betul. 1000 orang takbir demo kan ya. Iya. Kalau bupatinya nggak menyetujui, kalau gubernur nggak menyetujui, kalau presiden nggak menyetujui, mau bisa apa? Betul. Jutaan, silakan 7 juta sekalipun misalnya. Tapi dengan dia menjabat punya kekuasaan di situ, hanya pena yang dijadikan senjata. Ada selesai pembukaan. Maka di sini pentingnya kita memiliki pemimpin yang takut pada Allah. Jokowi banget. Pentingnya di situ. Saya akan lawan. Ya. Jokowi banget ini Gus. Akan lawan ya kayak gitu. Beda ini dengan Prabowo ini jauh. Terus projol kayaknya kan projol. Solo banget ini. Nah, gitulah. Jadi naik mungkar itu memang kita punya tanggung jawab itu. Bahkan sering saya sampaikan, mungkin kalau masih ingat apa saya ulang biar ingat. Di India itu diterangkan, seandainya ada orang yang sedang diperkosa sampai orang memerkosa seorang perempuan yang baik-baik dalam memakai penutup ya, kepala, rambut dan sebagainya, penutup aurat. Di tengah-tengah pemerkosaan tadi dia berada di atas si perempuan tadi itu. Kemudian kalau si perempuan tadi itu membuka kerudungnya atau membuka bajunya, maka di saat itu pula si pemerkosa punya kewajiban untuk mencegah membuka auratnya. Padahal dia sedang melakukan hal yang lebih menjijikan. Tapi punya tanggung jawab untuk melarang, jangan dibuka. Itu. Tutup lagi. Itu saking-sakingnya kita itu mengemban yang namanya nahi mungkar. Nah, itu jadi jangan merasa santai saja, jangan merasa tidak ada apa-apa kalau kita melakukan kemungkaran. Minimal letok yang kita mampu hati kita ingkar. Ya Allah, maksiat pun terang-terangan di pinggir jalan. Nah, itu minimal kayak gitu lah. Kalau terbalik aku. Minimal kayak gitu. Nah, kalau bisa pakai kekuasaan, bisa lurah, anak sopo ya, mana siapa kamu merokok di sini? Nah, kalau lurah, hebat. Lurah sopo lah ya misalnya. Lurah sopo banyak. Nah, pokoknya gitu lah. Lurah atau mungkin RT lah. Tadi gaya sebenarnya. Ya bener-bener takut pada Gusti Allah gitu. Enak untuk kayak gitu. Londo irong. Ceng, kasih toko bapakmu gitu. Kan bisa ada. Nah, cuma bedanya bapak sekarang dengan zaman dulu itu kan beda. Kalau zaman dulu nih, ada anak kecil berapa gitu ya main terus ngelemparin tetangga, ngelemparin mangganya tetangga atau orang lain. Ada orang yang lihat, cekel, anak siapa kamu? Saya laporkan ke orang tuaku. Si anak tadi kamu tolong jangan laporkan ke bapak, jangan laporkan ke bapak. Itu zaman dulu dilakukan. Sekarang Gitu bagaimana? begitu ditangkap, cek anak siapa kamu? Saya laporkan ke bapak kamu. Silakan aja bapak di atas gue. Sama bapaknya itu. Sama bapaknya ikut di pohonnya. Ada bahasa kaki-kaki. Tasuk. Jamaah kayak gitu lah. Keluarga. Aduh. Kacau. Tasuk ya. Nah itu para sahabat, ilmu dan kita bahwa yang namanya kemungkaran itu adalah sesuatu yang di jalan yang tidak ada ridho Allah, yang itu berupa ucapan atau perbuatan. Kemudian wal ittiqa min ghadabillah, dan menjaga diri agar tidak mendapatkan kemurkaan dari Allah. Itu beliau sangat bisa menikmatinya. Menjaga diri agar tidak mendapatkan murkanya Allah. Ya murkanya Allah itu ya biasanya berupa hal-hal yang diharamkan dan itu dilakukan. Ada hal yang diharamkan kok dilakukan, ya Allah murka. Sekali. Nah, jadi Utsman itu memang pimpinan yang sufi banget. Kesufian itu luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Tapi kalau masalah amar ma'ruf nahi mungkar yang tegas, yang merakyat dan sebagainya itu Sayyidina Umar. Memang punya tipikal masing-masing. Kalau yang ahli ilmu, ahli strategi, keilmuan Sayyidina Ali. Itu jadi punya tipikal sendiri. Sayyidina Abu Bakar bijaksana, terus lebih mengedepankan musyawarah. Itu Abu Bakar. Orangnya ya dewasa gitu, anak sepuh dan lebih kepada kehati-hatian. Kalau digambarkan presiden di kita siapa? Gak ada. Saya ketawa. Saya kawan.
Apalagi sekarang Prabowo cacok. Aduh ya Allah. Lipo. Wal maqalat wasallam wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Saya awal maghfirah wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.